Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, alhamdulillah hari ini kita bisa ketemu lagi ya di kelas pembelajaran terjadwal yaitu IRP B. Siang ini kita bisa berdiskusi lagi ya, kemudian kita bisa share gitu ya terkait dengan materi IRP gitu. Dan mungkin tadi di grup juga ada yang nanyain tentang ini ya, enroll. Ini sedang saya cek nama-nama untuk yang sudah berhasil upload completion sertifikatnya. Nanti sore setelah saya selesai mengajar ini mungkin akan saya sampaikan di grup ya daftarnya siapa saja, dan terima kasih sudah mengingatkan saya tadi, kakaknya sudah mengingatkan saya tentang ini. Nanti setelah saya ngajar sesi ini akan saya share di grup ya terkait dengan enroll ERP dan enroll CRM. Kemudian untuk materi pertemuan ke-9 ya, hari ini kita sudah pertemuan ke-9. Mungkin ada yang berubah gitu ya dari rencana awal gitu. Kalau di rencana awal waktu itu pertemuan ke-9 itu melanjutkan purchase. Nah, tetapi dari tim Bisa AI kemarin menyampaikan akan ada pemadatan pertemuan. Nah, sehingga saya memutuskan untuk mengubah rencana yang tadinya pertemuan hari ini yaitu melanjutkan purchase. Nah, saya ganti pertemuan 9 ini dengan materi lain yaitu sales and invoicing. Nah, harapannya nanti teman-teman bisa lebih mengetahui bagian modul sales ya. Terus kemudian bisa mengetahui fitur yang ada di dalam sales and invoicing itu nanti untuk apa gitu ya. Atau bagian-bagiannya itu kegunaannya itu nanti untuk apa. Kemudian kalau yang terkait dengan administrasi pembelajaran gitu ya, kayak misalkan mungkin tadi ada yang menyampaikan ke saya juga kalau misalkan ada UTS terus kemudian tidak
Baik, teman-teman tadi suaranya keputus ya? Selamat siang, teman-teman. Apakah bisa mendengar suara saya? Itu Mohon maaf ya, tadi saya tidak tahu kalau ternyata terputus. Di device teman-teman tadi terputus atau tidak? Suara saya tadi yang barusan itu sekitar. terputus. Oke, oke baik. Saya ulangi lagi ya. Tadi saya sedang menyampaikan beberapa pertanyaan yang mungkin teman-teman tanyakan, baik itu di grup maupun di Japri gitu ya, WA. Nah, silakan teman-teman jika memang belum ikut UTS atau jika memang hasil UTS kemarin itu masih belum optimal, saran saya silakan teman-teman memperbaikinya dengan ikut pretest post-test. Karena setiap sesi pembelajaran kelas terjadwal pasti ada pretest post-testnya. Lalu untuk yang terkait enroll di kelas di RP itu, kalau tidak salah ada 3 enroll ya. Pertama kelas ERP, kedua kelas CRM, yang ketiga kelas Human Resource kalau tidak salah. Nah, mohon nanti tiga-tiganya dikerjakan enrollnya. Siapa tahu nanti dari 3 enroll itu bisa membantu untuk mengoptimalkan penilaian asesmen teman-teman. Untuk daftar siapa-siapa saja yang sudah enroll, nanti setelah selesai sesi pembelajaran terjadwal sore ini akan saya sampaikan di grup ya nama-namanya siapa saja. Terus kemudian untuk materi terkait dengan kelas ERP, karena dari Bisa AI kemarin menyampaikan akan ada pemadatan ya. Nah, kemungkinan nanti materinya juga akan saya padatkan mengikuti schedule dari manajemen ya dari Bisa AI-nya, sehingga untuk sesi pertemuan ke-9 siang ini akan saya ganti menjadi materi sales and invoicing yang semula adalah purchase gitu ya. Tidak apa-apa ya teman-teman ya, nanti tetap teman-teman ikuti saja gitu ya terkait dengan materi sales and invoicing. Kemudian sebelum kita masuk ke materi sales and invoicing, nah seperti biasa teman-teman bisa siapkan e-learningnya terlebih dahulu ya. Nanti kita mengerjakan pretest terlebih dahulu selama 10 menit. Kemudian nanti setelah 10 menit teman-teman bisa mendengarkan dan mengikuti materi terkait dengan sales and invoicing. Ya, silakan saya kasih kesempatan untuk teman-teman bisa menyiapkan e-learningnya terlebih dahulu, kemudian masuk ke topik sales and invoicing, kemudian mengerjakan pretestnya.
Gimana Kak Muhammad Bisri Mustafa Raisen, ada yang mau disampaikan? Silakan, barangkali ada yang mau disampaikan. Saya izin bantu jawab pertanyaannya Kak Atifah. Untuk pretest ditutup sampai jam 3 ya. Karena kita sesi kelas terjadwalnya sampai jam 15.00 WIB. Jadi masih bisa dikerjakan sampai jam 3 sore. Waktu Indonesia Barat. Oke, baik teman-teman. Sambil menunggu teman-teman selesai mengerjakan pretest, saya coba siapkan dulu untuk materi hari ini ya. Jadi untuk sesi topik ke-9 siang ini itu nanti ada diskusi mengenai sales and invoicing ya. Kemudian materi sales and invoicing ini saya masih menggunakan buku yang sama, jadi saya pakai buku dari Grabmos dari Pack Publishing ya. Ini terkait dengan modul sales and invoicing dan beberapa tambahan dari udu.com juga, beberapa materi saya sesuaikan juga dengan tampilan ataupun fitur yang ada di udu yang terbaru gitu ya. Nah, sales dan invoicing ini itu kalau teman-teman waktu itu masih ingat, sebetulnya sudah saya sampaikan sekilas gitu ya di pertemuan keempat kalau tidak salah, waktu pas kita bahas basic configuration udu. Waktu itu sekilas saya sudah menyinggung terkait ini ya, sales juga. Nah,
Untuk sesi ini nanti kita lebih detailkan lagi beberapa fitur yang ada di modulnya Sales and Invoicing. Jadi di Udo itu modul ini itu bisa ngebantu pelanggan ataupun customer untuk bisa mengkategorikan produk gitu ya, sesuai dengan fitur yang ada. Selain itu juga bisa membantu customer untuk bisa melihat procurement statusnya. Jadi misalkan apakah dia itu sudah masuk ke order atau belum gitu ya. Biasanya dipakai buat kalau misalkan bikin sales order. Kemudian di modul ini itu juga bisa membantu aktivitas purchase gitu ya. Jadi di sini apa namanya ketika mau melakukan pemesanan gitu ya, terus kemudian ketika mau membeli sebuah material gitu, nah biasanya nanti berkaitan sama modul ini gitu. Terus kemudian di modul ini juga bisa membantu untuk apa ya, melakukan store gitu ya atau menyimpan produk-produk yang berkaitan dengan tadi ya inventory, kemudian produk-produk yang nanti akan dipakai untuk produksi. Jadi biasanya modul sales ini selain berkaitan dengan purchase juga nanti berkaitan dengan inventory dan manufaktur. Nah, kalau teman-teman lihat ya, ini coba saya share langsung dari ininya ya, dari halaman Udo-nya. Ini saya menggunakan halaman demo Udo. Nanti teman-teman juga bisa akses juga dengan URL demo.udo.com gitu ya. Nanti di sini ada contoh data demo gitu ya, data demo yang sedang di apa sih istilahnya, sedang dilakukan gitu ya, sedang dieksekusi oleh perusahaan namanya Demo Company. Jadi sebelum masuk ke sini pastikan teman-teman sudah terkonek dulu ya, sudah bikin database dulu gitu ya, sehingga nanti teman-teman bisa masuk ke halaman ini. Nah, di halaman demo Udo ini itu karena hari ini kita lagi bahas terkait dengan sales ya. Jadi nanti teman-teman bisa klik bagian sini yang warna orange ini, sales. Kemudian nah, kemudian nanti teman-teman akan melihat ya di bagian sini itu ada timeline ya, bukan timeline sih, ini semacam kayak item ya, item yang bisa teman-teman lakukan di modul ini itu apa saja sih gitu. Nah, di bagian atas itu nanti akan ada navigasi. Jadi navigasinya itu ada order, invoice, produk, reporting, sama configuration. Nah, di order itu ada sub navigasi, ada quotation, kemudian ada order, sales team, sama customer. Jadi kalau misalkan mau masukin bikin quotation baru nanti di sebelah sini ya. Kemudian mau bikin orderan baru nanti di bawahnya. Mau mengisi nama tim penjualannya siapa saja nanti di sebelah sini. Yang terakhir mau mengelis siapa saja customernya nanti bisa di bagian sini. Jadi kalau teman-teman lihat di perusahaan demo company ini ya, itu ada, kita klik dulu ya, misalkan customernya. Di sini ada 4 customer teman-teman. Jadi ada Azure Interior, kemudian di sini customer yang kedua masih dalam satu perusahaan yaitu bisnis eksekutifnya ya. Jadi karena customernya itu dibagi menjadi 2 jenis, ada individual sama company. Nah, untuk yang Fremont ini, yang Collins Diaz ini itu dia adalah customer individual, tapi masih satu perusahaan gitu ya dengan Azure Interior. Kemudian yang ketiga ada Nicole Ford. Nicole Ford itu director dari Azure Interiornya. Nah di sini si Kak Nicole Ford ini juga menjadi customer dari demo company-nya. Kemudian yang keempat itu ada perusahaan namanya Deco Addict. Nah, Deco Addict ini adalah vendor ya. Jadi perusahaan manufaktur furnitur ya
yang bikin furnitur yang berekanan dengan demo company. Jadi kalau melihat dari perusahaan demo company ini, customer-nya ada 2 sebenarnya ya, yaitu Azure dan Deco ID. Cuman di bagian sini itu ada individual customer gitu ya, yaitu bisnis eksekutifnya sama si direkturnya. Nah, teman-teman bisa membuat customer baru. Jadi kalau misalkan nanti mau nambahin customer baru, nanti bisa di-create di sebelah kiri atas ini. Tombol create nanti diklik, kemudian bisa menuliskan nama dari customer-nya siapa. Nah, ini ya. Jadi bisa pilih dulu mau company atau individual. Kalau misalkan mau company berarti diklik company-nya, masukkan nama dari company-nya ya, misalkan apa namanya, kemudian isi alamat dan kontak yang bisa dihubungi. Di sebelah sini, di bagian yang address, kemudian phone, mobile, email, and website gitu ya, itu diisi. Kemudian nanti di masing-masing apa namanya, di masing-masing entrian ini itu ada sub tab-nya lagi ya. Jadi ada tabulasinya lagi. Yang pertama di sini sales and purchase ya. Jadi di sini nanti diisikan informasi seputar sales and purchase-nya. Terus di sini ada under tab lagi yaitu accounting. Nanti diisikan juga customer-nya itu masuk ke account mana gitu ya. Waktu itu sudah ini ya, sudah belajar mengenai accounting terkait dengan card of account ya di bagian sini nanti dimasukkan masuk ke kategori yang mana entry-nya. Kemudian di sini ada under tab yang lain yaitu internal notes. Nah, kalau misalkan nanti ada notes, nanti bisa dituliskan di sini. Lalu ada partner assignment. Nah, untuk partner assignment itu biasanya berkaitan dengan lokasi. Ya, jadi untuk yang create new customer di modul sales itu bisa dilakukan dari sini. Ya, dari order, kemudian pilih sub tab atau sub navigasi customer. Nah, selain customer tadi ada sales team ya. Kalau misalkan kita lihat dari perusahaan demo company ini, sales team-nya itu berarti berisi tim yang nanti akan menghandle aktivitas dari sales. Nah, aktivitas dari salesnya itu biasanya seputar apa sih? Nah, biasanya seputar analisis sales ya. Di sini bisa berupa daftar apa saja opportunity dan apa saja quotation yang sedang dibuat gitu ya. Contohnya misalkan di sini di tanggal 24 sampai tanggal 30 Oktober itu ada 9 opportunity yang masuk ya. Kalau teman-teman masih ingat, kita udah pernah bahas opportunity ini waktu bahas di modul CRM ya. Waktu itu kita ngomongin opportunity, kemudian ngomongin tentang best activity gitu ya. Di situ ada semua ya. Terus penerapannya itu biasanya nanti seperti ini ya. Jadi kalau misalkan di sini ada permintaan untuk dibuatkan opportunity gitu ya. Contohnya di sini ada quote for 150 karpet gitu. Nah, di sini ada opportunity untuk melakukan purchasing atau penjualan itu berkaitan dengan ini 150 karpet gitu dari perusahaan ini, perusahaannya si Eric and Friends ini. Nah, tapi dia masih masuk ke ini ya, opportunity. Jadi belum di apa ya, diubah status menjadi yang ini, menjadi yang won ini. Makanya di bagian sini masih masuk ke analisis. Nah, di bagian yang ini masih masuk ke analisis. Selain itu ada juga di sini 9 quotation ya. Jadi ada list bahwa di tanggal 24 sampai tanggal 30 itu ada
customer yang status quotation-nya itu lagi diproses gitu ya. Jadi ada yang masih baru bikin quotation-nya, ada yang udah dikirim gitu ya, ada yang masih nunggu jawaban dari pertanyaannya di sini. Misalkan di sales 18 ini itu udah dikonfirmasi gitu ya. Jadi nanti si admin demo company ini tinggal melanjutkan statusnya menjadi sales order. Ya ini bahwa si perusahaannya itu eh, mau melakukan pembelian ya di sini, pembelian lampu kantor sama kursi kantor nih di sini. Jadi si perusahaan demo company ini akan melakukan pembelian di perusahaan Joel Willis ini untuk membeli layar blok sama lampu kantor dan kursi kantor. Nah, ini status dari quotation-nya itu sedang ditinjau gitu ya. Makanya tadi di sini masih get quote confirmation. Jadi masih belum mendapatkan konfirmasi dari si ini customer-nya. Nah, di bagian ini ya, di bagian quotation ini, teman-teman juga bisa membuat quotation baru ya. Jadi nanti masuk ke sini aja nih. Create, kemudian isi quotation-nya. Misalkan mau diarahkan ke customer siapa gitu ya. Karena tadi customer-nya itu yang tercatat ya, di minggu ini itu ada 2 perusahaan dan 2 individu. Nanti silakan bisa dipilih ya, misalkan mau bikin confirmation quotation baru untuk Azure Interior Director ya, tadi si Nicole Ford. Nah, nanti diarahkannya ke sini. Nah, terus kemudian produknya apa nih yang mau dipesan gitu ya. Nanti bisa ditambahkan di add a product di bagian sini. Nanti ditambahkan produknya apa, kemudian jumlah berapa, harganya nanti dimasukkan di unit price. Oke ya, ini untuk yang bagian quotation. Nah, kemudian di selanjutnya itu ada order ya. Jadi di bagian order pun sama ya di sini. Jadi di bagian order itu juga nanti daftar dari beberapa pesanan yang dibuat gitu ya sama si perusahaan demo company ini. Jadi kebetulan di tanggal 24 sampai dengan 30 ya, karena ini apa namanya, weekly gitu ya, ininya weekly. Jadi yang terlihat di layar teman-teman itu biasanya adalah aktivitas-aktivitas yang dilakukan dalam 1 minggu terakhir oleh demo company ini. Jadi yang terlihat itu di sini adalah sales order dari beberapa produk ya. Misalkan di sini sales order dari Deco Edic nih. Misalkan ini ya, Deco Edic. Jadi pada tanggal 27 Oktober kemarin itu si Michel admin ini atau si demo company ini itu melakukan permintaan untuk order ke customer yaitu Deco Edic ya di sini. Nah, statusnya di sini tuh invoice. Jadi kita lihat ya di sini perusahaan ini itu melakukan order untuk produk printer 003 di sini dengan kuantitinya 3. Kemudian di tanggal 31 Oktober itu ternyata ada perubahan ya. Di sini ada perubahan. Kemungkinannya itu 2 gitu ya di sini. Nah, sehingga statusnya itu tadi di sebelah sini itu call to follow up. Ya. Kenapa? Karena tadi ada perubahan nih. Yang tadinya itu mau beli
atau mau order 3, tapi ternyata tanggal 31 tadi merencanakan untuk kuantitinya itu 2 di sini. Sorry, ditambahkan 2 kuantiti. Jadi nanti di bagian sini nah di bagian sini itu nanti akan ada follow up gitu ya. Follow up dengan tadi si perusahaan Deco Edit. Nah, di tanggal yang sama, teman-teman, ini kan tanggalnya 27 ya. Di tanggal yang sama itu di sini ada sales order nomor 46. Nah, di situ ada pembelian ataupun transaksi untuk ini ya, pembayaran semacam pembayaran gitu untuk customer care dan senior arsitek. Jadi ini membayar jasa dari si ini ya, senior arsitek dan customer care. Itu di tanggal yang sama gitu. Tapi dengan order yang berbeda. Kalau teman-teman lihat di sini ada 2 order ya, 45 sama 46. Oke ya. Ini untuk yang pertama yang di bagian ini, yang di bagian order. Kita balik lagi ke slide dulu ya teman-teman. Oke, ini ada banyak banget pertanyaan. Bu, untuk URL boleh di-share di chat grup, Bu, boleh. Untuk URL nanti teman-teman kalau untuk belajar itu bisa pakai udu.com, kemudian teman-teman bisa bikin database-nya sendiri sebetulnya ya. Cara bikin database-nya nanti teman-teman harus bikin akun dulu, kayak waktu itu pernah saya sampaikan ya di sini. Jadi teman-teman masuk ke sini dulu nih, ke udu.com-nya dulu, terus kemudian nanti ke database ya, terus bikin database-nya teman-teman. Nah, setelah itu nanti teman-teman bisa nge-setup tool yang akan teman-teman install. Terus kalau untuk yang tadi apa namanya yang didemokan tadi itu bisa masuk ke sini. Nah, nanti bisa masuk ke demo.udu.com. Di demo.udu.com itu berarti nanti teman-teman semacam kayak dikasih lihat ya. Tapi ini cuma trial ya, cuma demo. Jadi transaksi yang ada di situ tuh emang cuma buat uji coba aja gitu ya, dan punya limit waktu sekitar 14 hari. Jadi sistemnya di situ cuma kayak buat ngesimulasiin aja gitu ya. Nah, terus ada pertanyaan lagi, udu saya cuma trial 3 hari dan sekarang disuruh bayar. Nah, mungkin itu Kak Abdillah, silahkan bisa di ini ya, di setting dulu supaya connect-nya itu yang apa namanya eh, belum diaktifasi biasanya kalau kayak gitu Kak. Biasanya kan nanti dapat aktivasi ke email tuh. Nah, nanti diklik dulu aktivasinya di email. Nah, biasanya nanti tidak dapat apa namanya eh, tidak dapat notifikasi disuruh bayar karena kan itu aktivasinya cuma buat kayak bikin akunnya aja gitu Kak. Mungkin kalau yang disuruh bayar sekarang disuruh bayar itu karena belum diaktifasi gitu ya, di emailnya itu diklik aktivasinya dulu sehingga nanti akunnya kakak itu bisa terkonek ke online-nya Udu gitu ya. Nah kalau misalkan sudah ya, kalau misalkan sudah terkonek, biasanya nanti dikasih waktu 14 hari buat melakukan simulasi. Jadi teman-teman bisa apa ya, mencoba gitu ya, mengetahui fitur yang ada di masing-masing modulnya itu apa saja gitu ya. Nah, terus kemudian nanti bisa mensimulasikan masing-masing dari fitur tadi gitu. Nah, untuk bisa mensimulasikan itu kan berarti kan butuh case gitu ya, butuh kasusnya dulu gitu. Nah, untuk bisa mengetahui beberapa kasus ya terkait dengan simulasi tadi,
teman-teman bisa masuk ke demo.udu.com. Nah, di situ ada beberapa case yang memang disimulasikan atau ditrialkan dari udunya langsung gitu ya, dari si online udunya ini gitu. Kemudian kalau untuk yang apa namanya praktiknya, untuk base praktiknya, kemarin saya menemukan sebuah ini ya apa namanya sebuah video gitu, kayak link gitu sih, link di YouTube dan video-videonya itu tentang best practice-nya Udu. Nanti teman-teman bisa cek video YouTube itu ya untuk belajar juga sebentar. Kemarin saya catat di sebentar. Jadi channelnya ini memang khusus best practice untuk Udu gitu ya. Nanti bisa teman-teman simulasikan juga ketika ada kasus-kasus serupa gitu. Misalkan untuk yang terkait bagaimana cara menggunakan inventorinya pada saat misalkan tadi proses shipping ataupun proses purchase-nya itu selesai gitu ya. Di situ ada kemudian bagaimana kalau misalkan invoice-nya itu akan dikirimkan ke customer. Nah, di video itu juga ada beberapa ininya, apa namanya simulasinya sebentar. Kemarin itu alamatnya ada di sini. Ini ya, saya share di apa namanya. Ini ya sudah saya share di kolom chat. Nanti teman-teman bisa berkunjung ke channelnya orang ini ya. Di channel tersebut itu ada beberapa best practice yang menurut saya bisa dipelajari oleh teman-teman kalau teman-teman mau menyelesaikan case yang ada di ini apa namanya, yang ada di sebuah bisnis gitu ya, yang ada di sebuah proses bisnis gitu, aktivitas bisnis. Nah, nanti bisa belajar dari sini. Oke ya, saya lanjutkan dulu untuk slide-nya. Jadi ini produk ya, di bagian sales and invoicing itu ada modul sub untuk menginputkan produk dari yang akan perusahaan jual gitu ya, yang akan perusahaan butuhkan. Nah, di sini ada beberapa item yang berkaitan dengan tab produk. Yang pertama itu yang pasti biasanya akan ada nama produknya ya, kalau teman-teman lihat. Nah, di bagian sini itu pasti akan ada produk name-nya. Jadi nanti di sini ada produk name, kemudian ada produk type, ada kategori, kemudian di sini ada internal reference, ada sales price, harga jualnya, kemudian ada pajak customer-nya berapa, harganya berapa, kemudian di sini ada unit of measure ya. Unit of measure itu berarti satuannya itu apa gitu ya. Si produk ini itu nanti satuannya apa. Kemudian di samping itu di sini ada pilihan produknya itu can be sold, can be purchased, dan can be expensed. Ya, jadi ada 3 pilihan yang bisa teman-teman checklist kalau mau memasukkan nama produk. Kemudian nanti setelah itu ini ya, di situ ada pilihan ini teman-teman biasanya. Produknya itu consumable atau storage produk atau dia itu service biasanya. Jadi di bagian tipe, di bagian tipe ya, di bagian sini, di bagian sini ya teman-teman. Nah ini, nah, di bagian product type itu biasanya nanti ada pilihan produknya ini bisa dikonsumsi, bisa disimpan, apa dia itu jenis layanan gitu, service gitu. Kalau misalkan makanan, kemudian
minuman, itu biasanya consumable. Tapi kalau furnitur, fashion, kain gitu ya, itu biasanya store produk. Jadi produknya bisa disimpan. Kemudian ini ya, jadi ada namanya internal reference. Jadi internal referensi internalnya itu produk ini itu ke link mana sih gitu biasanya. Oke, saya lanjutkan ya. Saya agak pelan karena koneksinya kayaknya jelek di sini. Jadi saya mau pelan-pelan aja menyampaikannya supaya teman-teman tetap bisa mengikuti penjelasan materi ini ya. Setelah tadi ada produk kategori, itu juga ada di sini customer tax ya. Jadi di bagian pembuatan produk tadi, penginputan produk tadi itu ada bagian customer tax. Nah, customer tax ini biasanya disesuaikan sama negara yang bersangkutan gitu ya. Kalau di Indonesia biasanya nanti dari UDU sudah nge-setting 11%. Kalau di USA kemungkinan 15%. Nah, untuk yang ini itu biasanya sudah default ya. Sudah default dari si UDU-nya, biasanya seperti itu. Terus kemudian terkait dengan unit of measure ya di sini unit of measure ini berarti jumlah unit dari produk atau di sini juga unit dari layanan. Kalau misalkan yang dijual itu produknya itu berupa barang gitu ya, itu berarti nanti adalah jumlah dari produknya gitu. Misalkan satuannya itu apakah unit ataukah misalkan piece gitu ya. Tapi kalau misalkan bentuknya itu produknya adalah jasa atau layanan, berarti satuannya itu jam. Berapa jam gitu ya. Misalkan 2 jam, terus 10 jam gitu. Nah, itu biasanya nanti masuk ke unit of measures. Kemudian setelah tadi sudah terisi ya di bagian ini, jadi kalau misalkan teman-teman lihat, sebentar. Nah, kalau teman-teman lihat misalkan di bagian produk ya, misalkan ini saya mau coba pilih ini ya, di bagian produk di sini, masuk ke tab produk, kemudian nanti diklik bagian sini. Nah, di sini nanti ada macam-macam produk yang sudah pernah ditransaksikan oleh si perusahaan demo company-nya UDU ini ya. Misalkan teman-teman mau membuat tambahan daftar produk baru, nanti berarti masuk ke sebelah sini. Ke yang create ini ya, diklik aja, create. Nah, nanti tampilannya sama kayak tadi yang sudah saya jelaskan ya. Tampilannya sama. Di sini ada nama produk, kemudian ada checklist, apakah bisa dijual atau bisa dibeli ya di sini. Kemudian apakah bisa disewa. Di sini berarti can be sold, can be purchased, sama di sini ada can be rent. Jadi apakah bisa disewakan. Nah, terus di bagian tabulasi pertama ya. Jadi di sini ada 6 tabulasi, teman-teman. Ada general information, atribut varian, sales, purchase, kemudian inventory dan accounting. Nah, di bagian general information itu berarti nanti tadi ya diisikan dari mulai tipe produk, kemudian di sini measure unitnya berapa gini ya. Terus kemudian harganya berapa. Terus di sini pajak dari customernya berapa gitu ya. Sampai dengan di sini kategorinya itu apa. Ya, terus kalau misalkan sudah nanti
ke tabulasi selanjutnya yang di sebelah kanan ini, itu nanti ada tambahan, misalkan dia produk ini itu akan diproduksi banyak dan punya kriteria gitu ya, misalkan meja nih, mau memproduksi furnitur meja, sama-sama meja kantor, tapi ukurannya mau dibikin beda, yang satu ukuran 200 cm, 2 meter kali 1 meter misalkan, yang satunya lagi jenisnya itu ukuran 1,5 meter kali 1 meter. Nah, nanti teman-teman bisa memasukkan produk meja tadi ke tabulasi ini ya, atribut and varian. Jadi gunanya atribut and varian ini jika ada case produknya sama dan mau diproduksi lebih dari satu, dan yang membedakan itu ukurannya, warnanya gitu ya. Misalkan warnanya yang satu putih, yang satu hitam. Terus ukurannya yang satu meter, yang satu 2 meter misalkan. Nah, itu bisa ditambahkan di sini ya, di atribut and varian di sebelah sini. Nah, untuk value nanti biasanya dia menyesuaikan ya. Misalkan ini tadi karena warna gitu ya. Terus warnanya apa? Misalkan blue. Nah, nanti konfigurasinya gimana nih? Apakah dia mau dimasukkan di produk sekarang bulan ini misalkan, atau mau dikeluarkan nanti di bulan depan gitu. Nah, itu nanti biasanya dikonfig di sini. Nah, contoh ya, misalkan yang sama ini deh. Ini sama-sama drawer black. Yang ini juga drawer black ya. Tapi ini ada kodenya nih, beda nih. Ada yang 8900 sama 2100 gitu ya. Terus di sini ada lagi drawer case ya, beda-beda. Misalkan ini drawer black yang kodenya 8900 ini, itu harganya $25 ya. Terus kemudian yang satunya lagi tadi, yang drawer black yang kodenya 2100, itu harganya $24 gitu ya. Nah, di situ ada letak perbedaannya. Jadi di sini masuk ke atribut and variance ya. Itu yang membedakan apanya? Apakah memang di sini adalah ukurannya mungkin, atau warnanya, atau size-nya gitu ya, misalkan panjangnya gitu, itu yang membuat beda misalkan. Nah, berarti nanti teman-teman harus memasukkan ke sini ya, tabulasi yang atribut and variance. Oke, kita balik dulu ke slide ya. Nah, di di tabulasi atribut and varian ya, di sini ada atribut itu apa sih? Jadi atribut itu yang melekat di dalam produknya ya, baik itu tadi warna, ukuran, ataupun fitur. Kemudian kalau value itu berarti tadi nama dari atributnya itu apa. Misalkan kalau size itu bisa ukuran, apakah itu panjangnya atau lebarnya gitu ya. Kalau misalkan color atau warna bisa berupa jenis warnanya apa, putih, hitam, atau biru gitu. Kemudian kita lanjutkan dulu. Nah, setelah tadi tabulasi atribut and varian, di sini ada tabulasi sales ya. Di sini ada tabulasi sales. Nah, di tabulasi sales ya, kalau teman-teman lihat tabulasinya itu di sebelah sini ya, yang ketiga di bagian sebelahnya si atribut and variance ya, di situ ada tabulasi sales. Nah, di tabulasi sales ini berarti isinya adalah apakah dia itu akan nge-reverse ke order quantity atau ke deliver quantity. Jadi order quantity itu berarti invoice yang dipakai ke pelanggan gitu ya. Berarti nanti pelanggannya dapat invoice terkait dengan quantity ordernya. Tapi kalau
delivery quantity berarti invoice-nya itu akan dikirimkan. Jadi selain dapat barangnya, si customer-nya ini bakal dapat invoice-nya juga nih dikirimin gitu. Misalnya kalau misalkan teman-teman beli produk yang di dalam beli produk online gitu misalnya ya, terus barangnya udah nyampe nih. Nah, di dalam produknya itu misalkan ada nota gitu ya, ada bukti invoice-nya. Nah, berarti perusahaan tersebut itu menggunakan menggunakan delivery quantity sebagai ini ya, apa namanya, sales produknya gitu. Jadi si customer-nya juga berhak nih dapat invoice-nya gitu. Dan benar-benar dikirimin ke customer gitu ya. Tapi ada juga yang perusahaan itu yang cuman apa ya, menggunakan invoice-nya ini untuk data saja gitu ya, data customer tanpa mengirimkan invoice atau notanya itu ke kliennya atau ke customer-nya gitu. Itu berarti order quantity. Kemudian di sini ada sales description ya. Jadi di sini itu deskripsi dari produk yang akan dijual itu apa gitu kan. Dan biasanya detail dari produk itu bisa dideskripsikan di sini. Jadi nanti di bagian ini itu detail dari produknya. Misalkan tadi kursi atau meja. Nah, deskripsinya gimana nih? Misalkan kursinya terbuat dari kayu apa, kemudian ukuran dari kursinya itu berapa, terus kegunaan dari kursinya itu dipakai untuk apa. Nah, itu bisa dideskripsikan di sini ya. Sales description. Oke, kemudian di bagian apa namanya? Produk itu juga ada POS step ya. Jadi tadi setelah sales step itu juga ada POS step. Kemudian setelah itu ada e-commerce tab gitu ya. Kalau misalkan terintegrasi ke e-commerce, berarti nanti data e-commerce-nya dimasukin, misalkan URL e-commerce-nya apa, website-nya, kemudian di e-commerce tersebut masuk ke kategori apa, nanti bisa dimasukkan di sebelah sini. Nah ini nih. Nah, sebelah sini ya nanti. Kemudian ini tadi shop. Kemudian selain itu ada purchase tab ya. Jadi ada tabulasi tentang purchase juga gitu ya. Nah, ini berkaitan dengan apa? Dengan vendor bill-nya gitu ya, dengan payment biasanya di sini. Nah, biasanya si customer-nya itu mau payment-nya itu menggunakan apa sih gitu ya. Contohnya misalkan dia itu receive quantity apa order quantity gitu ya. Kalau misalkan order quantity berarti berdasarkan ordernya. Kalau receive quantity berarti berdasarkan tadi ya notanya itu betul-betul ditambahkan gitu. Terus kemudian selain purchase tab di sini juga ada inventory tab. Jadi kalau inventory tab itu isinya adalah jalur yang akan dipakai untuk bisa bertransaksi itu pakai jalur apa sih gitu. Nah, kalau di sini itu jalurnya itu apakah dia itu akan dimanufaktur atau dia itu hanya akan dibeli aja nih operasinya gitu. Kalau misalkan mau dimanufaktur otomatis kan nanti ada produksi ya. Kalau misalkan cuma dibeli aja berarti ya cuma beli bahannya aja misalkan gitu. Beli barangnya aja nih gitu tanpa ada proses produksinya gitu kan, ada manufakturnya gitu. Tapi kalau misalkan si produk ini itu include dengan produksinya juga gitu ya, ya berarti nanti di checklist di manufaktur. Oke ini ya, jadi di sini ada produk lokasi, kemudian inventory lokasi, ada deskripsi untuk delivery ordernya, sampai dengan di sini deskripsi untuk resepnya dan internal transfernya. Terus selain itu juga ada accounting tab juga ya. Di sini ada income sama expense account-nya tadi ya, masuk ke chart of account yang mana gitu. Itu sudah disesuaikan di bagian sini. Makanya nanti biasanya kalau di sales-nya udah oke,
Itu di modul accounting and finance-nya dia akan nyambung. Apakah dia itu masuk ke income account atau ke expense account. Oke, kemudian ada juga produk varian ya. Kalau produk varian itu tadi, berarti biasanya dia itu mau diproduksi atau mau dijual massal gitu ya, tapi ukurannya beda-beda gitu, atau misalkan jenisnya beda-beda gitu. Ini untuk customer ya, sama kayak tadi yang sudah saya sampaikan juga, prosesnya sama kayak kita bikin apa namanya eh, di produk gitu ya, ininya create, terus habis itu nanti pilih eh, individu atau company. Tadi sudah saya jelaskan ya untuk yang ini, untuk yang customer. Terus di sini juga ada quotation sales ya. Di quotation sales itu berarti nanti itu akan ada semacam komunikasi ya. Jadi kalau misalkan kita mau beli, kalau versinya Udu itu berarti komunikasinya ya lewat quotation ini gitu. Ibaratnya kalau misalkan teman-teman itu mau beli ke orang, beli barang ke orang gitu kan pasti kan mau nanya-nanya dulu nih, atau misalkan mau deal-dealan dulu. Nah, kalau dalam Udu itu deal-dealannya itu lewat sales quotation ini ya. Jadi makanya di sini sales quotation itu adalah official communication gitu ya. Jadi komunikasi resmi yang diresepkan atau yang dituliskan dalam sebuah format gitu ya. Untuk apa sih? Untuk menyediakan tadi ya, apa yang akan dibutuhkan atau apa yang akan dibeli atau yang akan dipurchase gitu ya, dengan informasi aktual nih berdasarkan produk yang dipilih gitu. Makanya di bagian quotation ini itu betul-betul harus didetailkan informasi yang berkaitan dengan produknya. Baik itu nama produknya, yang bikin produknya, yang akan bayar produknya gitu ya. Terus siapa yang akan dituju, siapa yang akan beli produk itu, sampai dengan proses mengirim produknya itu nanti gimana gitu. Nah, itu dicantumkan atau dituangkan dalam sebuah format sales quotation. Nah, tadi saya sudah menampilkan juga contoh dari sales quotation itu seperti apa ya teman-teman ya. Jadi kalau misalkan tadi sudah saya eh, tampilkan lewat demonya Udu tadi itu, bentuknya nanti seperti ini ya. Bentuknya dia itu ada sebuah daftar dari semua aktivitas salesnya ya yang ada di perusahaan misalkan. Setelah itu nanti akan dieksekusi ya per masing-masing aktivitas gitu ya. Terus nanti akan dicek satu-satu nih, misalkan di quotation tadi itu apakah sudah bisa untuk dibuatkan invoice-nya atau belum gitu ya. Kalau misalkan sudah bisa dibuatkan invoice-nya, berarti nanti statusnya akan bergeser kemana nih gitu kan. Kalau misalkan belum, berarti harus apa nih? Apakah harus dikonfirmasi dulu atau harus dicek dulu gitu ya, atau harus diperbaiki dulu misalkan ya, atau di follow up itu kan biasanya nanti dicek dulu perbaikannya apa gitu. Itu biasanya nanti di bagian ini ya, apa namanya, activity. Di bagian next activity-nya itu nanti mau apa sih gitu. Jadi nanti biasanya seperti ini. Nah, di bagian next activity-nya ini nanti keluarnya apa nih? Apakah follow up, atau misalkan di sini confirmation, atau misalkan di sini mau uh, overdue gitu ya, terlambat terus kemudian mau minta extend gitu. Itu nanti disesuaikan dengan ininya, dengan status quotation-nya. Oke ya, di sini ada uh, detail dari masing-masing produk yang akan di quotation-kan gitu ya. Di bagian sini itu user dapat menambahkan detail produk, deskripsinya, jumlah yang akan dijual gitu ya. Kemudian unit of measure-nya, satuannya, sampai dengan harganya itu berapa. Terus nanti dia bisa melakukan generate
total pembiayaannya nanti berapa nih di bagian sini. Di bagian sini nanti bisa muncul berapa yang harus dibayarkan atau yang harus dikeluarkan itu berapa biayanya. Kemudian ini untuk quotation template. Jadi kalau misalkan mau bikin banyak quotation gitu, terus teman-teman mau pakai langsung otomatis template-nya, nanti bisa disetting lewat config ya. Lalu nanti di checklist bagian quotation template. Jadi masuk aja ke sini config, kemudian nanti di quotation template-nya itu di checklist di sini. Nah, jadi nanti dia itu otomatis ngeset default template-nya. Ya, itu kalau mau cepat. Itu biasanya nanti seperti itu. Ini untuk pemilihannya, contohnya ini. Nah, terus habis itu ada yang namanya price list ya. Jadi karena ini ngomongin tentang sales, penjualan, otomatis berhubungan sama harga gitu ya. Nah, di Udu ERP ini sudah bisa membuat price list ya. Jadi nanti software Udunya ini sudah ngeset harga secara otomatis gitu ya. Nah, caranya gimana? Lewat configuration, kemudian nanti pilih price list. Jadi di bagian sini config ya ini, kemudian nanti pilih setting, kemudian nanti di checklist bagian ini nih teman-teman. Jadi otomatis dia akan bikin multiple price ya, per produknya itu dia akan bikin harga yang berbeda-beda gitu, tergantung formula yang di setting sama si perusahaannya atau si yang punya bisnis gitu. Jadi misalkan tadi ya contohnya yang saya contohkan tadi itu yang teman-teman lihat ya. Nah, jadi kalau misalkan tadi masuk ke sini, masuk ke setting, nah di sini ada price ya di sini ya. Nah ini nanti diklik aja nih bagian sini, klik. Nah otomatis nanti dia akan membuat harganya per produk gitu ya, multiple price-nya per produk. Kalau misalkan mau di setting ada diskon, ada kupon misalkan, nanti bisa di set di sini di advance price rule ya di bagian sini. Kalau misalkan mau ada diskon gitu berarti nanti di bagian sini nih, bagian diskon. Tapi kalau mau ada promo kupon misalkan ya di sini nanti bagian sini. Oke ya, jadi price-nya itu ada di configuration, kemudian setting, klik. Terus nanti pilih yang bagian ini, area pricing. Nah, ini ada tipe dari sales price-nya tadi ya. Ada multiple price per produk sama menggunakan tadi ya configuration tab, apakah dia mau diskon atau enggak. Nah, ini contohnya. Kemudian ini beberapa parameter yang biasanya dipakai untuk membuat price list ya. Biasanya parameternya itu kategori produknya itu apa, varian produknya itu apa, tanggalnya mulai tanggal berapa, berakhir tanggal berapa, terus harga fixnya berapa, terus diskonnya mau di setting berapa gitu ya. Jadi biasanya beberapa parameter yang dipakai untuk membuat price list. Jadi ada produk kategorinya apa, varian produknya itu apa aja, kuantitinya mau disetting minimum berapa ya, misalkan oh minimum beli 3 nih, nanti baru misalkan dapat diskon gitu, atau uh, belinya di kayak di Indomaret gitu biasanya. Tanggal 28 sampai tanggal 30 aja nih dapat diskonnya misalkan gitu. Nah, itu bisa disetting dari sini ya, dari press list. Contohnya misalkan ini ya,
mau jual sales untuk t-shirt gitu. Nah, nanti bisa disetting t-shirtnya ini mau disetting hari apa nih yang dikasih harga agak apa namanya harga agak berbeda gitu ya. Nanti bisa ditambahkan di sini. Oke, ini tadi. Kemudian, nah untuk diskon ya, sama tadi ya, tabulasinya masih di configuration, kemudian setting, terus nanti dipilih yang diskon ya. Di bagian sini nih, di bagian atasnya price list. Nah ini, di bagian sini nanti di checklist, kemudian nanti disesuaikan diskonnya mau berapa persen. Nah, cara nyesuaiinnya di mana Bu? Pada saat teman-teman tadi ya membuat produk. Jadi tadi kan teman-teman, kalau teman-teman lihat ya di bagian sini, ini misalkan ini ya. Nah, kalau teman-teman lihat, misalkan di bagian ini deh, acoustic block screen. Nah, di bagian sini itu kan tadi ada detail ya masing-masing dari produknya itu berapa harganya, kemudian penjualannya mau dijual berapa gitu ya. Terus kemudian di sini ada masing-masing tabulasinya itu masing-masingnya di sini ya tuh. Nah, kalau misalkan ditambahin tadi si diskon tadi, berarti nanti masuknya ke bagian sini ya harusnya di bagian purchase ini. Terus nanti dia dimasukin. Oh, karena saya belum setting diskon, sorry. Setting dulu. Nah, ini tadi belum di checklist ya, makanya dia nggak nongol. Checklist dulu, kemudian dimasukkan ke sini tadi. Misalkan di save ya, save. Tapi kok jadi biasa ini? Oke, misalkan ini kita masuk ke produk. Jadi bahasa apa nih, Italia ya kayaknya ya. Tiba-tiba berubah jadi bahasa Italia. Misalkan ini ya,
Oke, ini tadi ini atribut variannya. Nah, ini misalkan di sini ada brand, kemudian di sini masih dia misalkan warna aja. Lalu kemudian konfigur misalkan. Terus di bagian ini nanti dia bisa nge-setting ini teman-teman. Oh, berarti keluarnya nanti di ini, di quotation-nya. Coba ya, kita cek di quotation-nya. Bentar ini, banyak sekali koneksinya. Oke, ini koneksinya jelek nih, agak putus-putus teman-teman. Jadi coba saya ini lagi ya, ulangi lagi. Jadi untuk yang diskon produk ya, nanti teman-teman bisa setting itu di configuration, kemudian pilih yang ini ya, tab diskon ini sebelah sini. Kemudian nanti diskonnya berarti dia akan ngeset otomatis ketika membuat quotation ya. Ternyata tadi saya cek di produknya itu tidak ada deskripsi mengenai diskon produk, tapi kita cek coba di quotation ya. Di quotation barangkali ada eh, tulisan kalau dia itu masuk ke diskon gitu. Produk ini tuh masuk ke diskon gitu ya. Nah, bener kan ini. Dia akan masuknya di quotation teman-teman. Jadi misalkan ini yang dicontohkan ya di slide itu adalah misalkan di sini ada pembelian whiteboard ya. Whiteboard kemudian ada diskon ya, misalkan 10% nih. Nah, dia akan karena tadi sudah di checklist ya, di settingan konfigurasinya itu sudah di checklist, maka di quotation-nya itu otomatis ketika ada misalkan mau melakukan penjualan ya, mau melakukan sales whiteboard gitu atau misalkan tadi furnitur. Nah, kita bisa setting diskonnya di bagian quotation-nya. Jadi nanti masuknya ke tabulasinya quotation ya, bukan di tabulasinya produk. Nah, terus nanti otomatis dia akan menjumlahkan gitu ya, akan menjumlahkan yang sudah ditambahkan pajak. Jadi di sini harga unitnya berapa, pajaknya berapa, terus diskonnya berapa. Bentar. Saya mau coba share screen lagi ya, semoga tidak putus kali ini. Sebentar. Oke. Nah ini ya, ini misalkan di quotation, oke. Kemudian pilih yang ini ya, misalkan ya, yang sales 003 ini, yang ini ready made ini. Nah, di bagian sini nanti akan ada diskon ya. Jadi diskonnya itu muncul di sebelah sini teman-teman, di bagian quotation. Kemudian ada juga di sini kupon promosi ya. Jadi
Kalau misalkan tadi ada program kupon promosi, nanti juga bisa disetting juga menggunakan modul sales ya, menggunakan modul sales Udu. Kemudian ada biaya shipping ya di sini. Kalau misalkan tadi, oh ternyata sudah dilakukan ini nih pembuatan quotation gitu. Nah, biasanya nanti ada biaya shippingnya enggak gitu. Nah, itu kita bisa otomatis langsung tidak usah menghitung ya dengan cara men-setting lagi. Jadi bisa disetting lewat configuration-nya Udo juga ya. Nanti pilih config setting terus bagian ini shipping method. Jadi nanti di bagian shipping methodnya itu di checklist. Otomatis nanti ketika membuat quotation udah ada biaya untuk shippingnya juga gitu ya. Si apa namanya? Si perusahaannya itu tidak perlu menghitung tapi tinggal di apa namanya diotomatiskan gitu ketika udah masuk ke status untuk membuat quotation, membuat pesanan. Nah ini contohnya ya, jadi fiturnya ini bisa mengkomputasi harga dari apa namanya packingnya gitu ya, shippingnya gitu secara efektif gitu ya, sehingga user itu bisa ternavigasi gitu ya, bisa tahu nih oh berarti harga untuk biaya shippingnya itu berapa sih gitu di bagian sini. Nah ini ya, jadi biasanya yang mempengaruhi kriteria untuk biaya shippingnya itu ada berat, terus volume, sama jumlahnya berapa gitu. Kalau misalkan beratnya kurang dari 5 kilo nih misalkan, berarti misalkan harganya $20 gitu misalkan. Kalau beratnya lebih dari 5 kilo berarti fix price-nya misalkan $50 gitu ya. Nah ini nanti biasanya di apa ya di setting, jadi bisa di setting juga gitu ya. Di sini tuh bisa nanti bisa di setting. Jadi ketika nanti membuat quotation otomatis harganya itu akan keluar ya. Nah di sini nanti bisa dilakukan setting create pricing rules-nya ya. Terus nanti di sini otomatis dia akan muncul nih harganya berapa gitu ya, si itunya tadi, si apa namanya shipping cost-nya. Sampai sini ada yang mau didiskusikan dulu mungkin dari teman-teman? Silahkan, barangkali ada yang mau didiskusikan. Tidak apa-apa, ini aja, disampaikan aja. Baik, kayaknya nggak ada ya. Kalau nggak ada berarti saya lanjutkan sebentar ya. Tadi setelah sudah melakukan setting untuk invoice, shipping. Nah sekarang kita bisa melakukan setting untuk invoice gitu ya. Dia bikin invoice-nya itu otomatis gitu. Nah itu juga bisa dibuat di Udu ya. Jadi lagi-lagi bisa dikonfigurasikan. Jadi nanti masuk aja ke sales, lalu ke konfigurasi, terus pilih setting, nanti aktivasikan automatic invoicing. Jadi ada di sebelah sini teman-teman. Bentar, saya share screen aja deh.
Ada di sebelah sini ya. Jadi nanti masuk ke config, kemudian setting, ini diklik, terus nanti langsung di scroll cari yang invoicing. Nah, nanti di sini diklik automatic invoice-nya diklik. Nah, otomatis dia akan ngebuat invoice secara otomatis ya. Akan nge-generate invoice-nya secara otomatis dan apa ya? Invoice-nya itu akan keluar ketika payment-nya itu sudah dilakukan. Jadi di sini tuh bahasanya ketika online payment-nya itu udah dikonfirmasi nih ya, misalkan customer-nya udah bayar nih, uangnya udah masuk nih. Nah, berarti otomatis nanti sistemnya, UDU-nya ini itu akan membuatkan invoice langsung berdasarkan yang sudah dibayar gitu. Nah, terus juga di modul sales-nya UDU itu juga bisa ngelola refund kalau misalkan ada beberapa invoice yang ini ya, apa namanya, diperbaiki gitu. Jika misalkan dia udah di commit gitu ya, transaksinya udah di commit nih. Nah, terus kemudian udah di approve gitu ya. Nah, biasanya nanti di sini ada menu untuk nge-refund gitu ya. Nah, pakainya di sini fiturnya itu ada di add credit note ya, button add credit note. Jadi dia ada di sini teman-teman, ada di quotation, terus pilih yang create and edit note. Ini untuk yang refund ya, kalau misalkan tadi ada yang salah gitu ya. Jadi di sini user dapat melakukan navigasi ke jendela baru gitu ya. Terus habis itu nanti bisa milih credit method. Terus kemudian jika refundnya itu mau parsial gitu, maka bisa pilih yang partial refund. Kalau misalkan nanti dia otomatis ini akan melakukan tadi ya journaling untuk memperbaiki tadi kredit note-nya gitu. Nah, kemudian ini setelah tadi udah membuat quotation, kemudian sudah membuat invoice otomatis ya. Di sini juga bisa mengirimkan invoice-nya otomatis juga. Jadi kan tadi kan waktu pas kita bikin data customer itu kan sudah ada alamatnya tuh. Nah, otomatis di sini itu bisa langsung dikirimkan sesuai dengan alamat customer-nya gitu ya. Nah, lagi-lagi itu di konfigurasi, kemudian setting, terus checklist ataupun centang aja bagian otomatic customer address fitur ya ini. Jadi ada di bagian sini teman-teman, ada di bagian quotation and order. Jadi di sebelah sini. Di sini ya. Configuration, kemudian setting. Nah, terus nanti dicari yang bagian quotation and order. Kemudian bagian customer addresses-nya itu di checklist, dicentang. Nanti otomatis invoice-nya akan terkirim ke address yang sudah diinput di bagian customer. Di bagian data dirinya customer tadi. Di sini. Atau ini juga bisa di UDU ini juga bisa melakukan setting different address gitu ya. Kalau misalkan setting different address berarti nanti pengguna itu harus nambahin dulu address yang satunya gitu ya. Misalkan di situ mau dikirim ke gudang Jakarta nih atau customernya di Jakarta gitu. Nah, tapi alamatnya ada dua nih, misalkan di kantor satu sama kantor dua. Nah, berarti nanti di sini ada apa namanya? Ada address baru ya di sini. Jadi user dapat menambahkan address yang berbeda, alamat yang berbeda untuk sebuah quotation atau sales order nih di dalam sebuah
transaksi gitu ya. Ketika apa nih? Ketika kontak yang sudah dibuat itu memiliki alamat yang berbeda gitu. Nah, jadi biasanya Udu itu akan secara otomatis menggunakan alamat tersebut gitu untuk proses pengiriman gitu kan. Sehingga jika usernya itu cuma memilih satu address untuk banyak tujuan, maka biasanya alamat tersebut yang otomatis akan di set sebagai alamat pengiriman. Tapi kalau misalkan mau diedit ya, berarti nanti kita bisa mengedit nih di bagian addressnya. Jadi bagian di sini bisa kayak create kontak gitu ya, di bagian quotation-nya nanti bisa diedit untuk alamatnya. Nah, ini ya, jadi di sini kalau misalkan mau tadi mau nambahin invoice, terus kemudian mau ngirimin alamat ke customer gitu ya. Nah, terus kemudian sebelum di generate code ya gitu, sebelum sales ordernya dikirim, itu juga sebenarnya bisa tadi ya, menambahkan customer addresses gitu di sini. Di bagian setting config-nya itu bisa ditambahkan. Oke, kemudian setelah tadi mengirimkan invoice, kemudian setting alamat customer, selanjutnya adalah mengirimkan proforma. Jadi proforma itu apa? Proforma itu dokumen yang biasanya dipakai untuk ini ya, menggambarkan resi esensial dengan quotation. Jadi biasanya si proforma ini itu semacam kayak bukti penerimaan yang apa ya, yang utama gitu, esensial receipt with quotation itu benar-benar yang apa ya, yang harus dibuat gitu. Terus kemudian isinya itu adalah produk, kemudian beratnya berapa, terus kemudian nanti pengirimannya itu harganya berapa gitu ya, biaya pengirimannya berapa gitu. Nah, biasanya nanti di sini proforma invoice-nya itu bisa disetting di sebelah sini, di bagian config ini. Kemudian di sini ada pilihan send proforma invoice gitu. Nah, nanti otomatis eh, aktivitasnya itu akan mengirimkan tadi ya essential receipt gitu ya, kayak semacam nota nota utama gitu ya, nota utama dari produknya yang nanti itu bisa dikirim ke customer. Nah, nanti bentuknya seperti ini. Nah, ini ya, jadi nanti dia akan mengirimkan ini ya, apa namanya, si resinya tadi itu ke customernya gitu. Jadi nanti invoice-nya itu akan dikirim sama dengan tadi ya, alamat yang sesuai dengan si customer-nya. Oke, ada yang mau didiskusikan atau ditanyakan sampai dengan ini mengirim proforma invoice ke customer? Oke, baik. Saya lanjutkan lagi ini yang berikutnya itu mengkonfirmasi tadi ya, eh, sales yang sudah dikirim gitu ya, yang akan dikirim maaf, sales yang akan dikirim. Nah, kita bisa ngelock gitu yang ngunci dari konfigurasi. Jadi masuk aja ke setting, kemudian nanti kita checklist yang bagian activate lock confirm sales feature ya. Nanti berarti dia otomatis akan terkunci ketika apa? Ketika prosesnya tadi itu sudah ke konfirmasi nih sama si ownernya. Jadi ini ya, kalau misalkan udah mau terkonfirmasi,
Nanti seperti ini. Ini kemudian nanti dia apa namanya, ada tulisannya confirm gitu ya. Misalnya nanti after activating lock feature, maka the status ordernya akan change to lock gitu ya. Jadi statusnya itu dia akan ke lock gitu biasanya. Di bagian kalau misalkan udah di status sales order ini ya, otomatis nanti dia akan terkunci nih. Si invoice ini itu otomatis dia akan kekunci. Oke. Dan kemudian di sini juga ada sales warning fitur. Nah, kalau sales warning fitur ini biasanya dipakai untuk ngasih peringatan kalau misalkan ada misalkan pesan atau misalkan mau ada yang ditanggepin gitu ya dari si sales ini, dari si pengiriman barangnya ini gitu ya. Itu apa? Jadi nanti masuknya ke apa namanya, ke sales warning gitu. Untuk absensinya belum saya lakukan. Nanti akan saya lakukan setelah saya selesai menyelesaikan penjelasan ini ya Kak ya. Nanti akan saya panggil satu-satu. Oke, ini kalau untuk add warning, kalau misalkan tadi ada blocking message atau misalkan mau menambahkan warning fitur ya nanti bisa dari sini. Kemudian kalau misalkan mau bikin warning produk, berarti nanti bisa tambahkan dari masing-masing tadi ya produknya. Kemudian untuk pajak gitu ya, nanti bisa ditambahkan di bagian ini, bagian produk and tax accounting-nya. Terus kemudian di sini bisa mengaplikasikan pajak dari status customer-nya juga. Jadi nanti dia masuk ke sini. Invoice, kemudian configuration, fiscal position. Ya. Oke, sampai sini ada yang mau disampaikan? Sambil saya coba panggil ya untuk presensinya. Bentar. Oke, saya coba panggil Kak Abdurrahman Sahab. Apakah ada? Kemudian Ahmad Zainal Muntaha. Apakah ada? Kemudian Kak Anissa Nur Fitriah. Kemudian Kak Ardia Pramesti. Kemudian Kak Atifah Novita Sari. Kemudian Kak Dwi Puji. Kemudian Kak Dwinanda Bagus. Kemudian Kak Fadlan Al-Majid. Hadir Kak. Kemudian ada Kak Fauzi Oktavia. Hadir Bu. Oke. Kemudian ada Kak Muhammad Bisri.
Permisi Ibu, Dwi Puji Lestari izin Ibu hadir. Oke. Kemudian ada Kak Muhammad Abdillah. Permisi Ibu, Dwi Puji Lestari hadir Bu. Iya. Kemudian ada Kak Oktavia Dwi. Hadir, Bu. Setelah itu ada Kak Tania. Kemudian ada Kak Reca. Kak Reca ada nggak nih? Ada ya. Kemudian ada Kak Rina. Kak Rina ada tidak ya? Hadir, Bu. Setelah itu ada Kak Rizka. Kak Rizka ada Kak? Kemudian ada Kak Safira. Ada ya Safira ya. Habis Kak Safira ada Kak Sekar. Kemudian ada Kak Seno. Oke. Kak Silma, apakah ada? Oke, kemudian Kak Sylvia. Ada ya. Kemudian Kak Siti Aminah. Hadir, Bu. Setelah itu ada Kak Tasya. Terakhir ada Kak Sidan Putra. Hadir Ibu. Oke, terima kasih. Ada yang belum dipanggil? Permisi Ibu, tadi Dwi Puji Lestari hadir Ibu. Iya, sudah saya tulis hadir. Ada lagi selain Dwi Puji Lestari? Oke, Kak Seno. Selain Kak Dwi Puji dan Kak Seno, ada lagi? Oh, Kak Prayoga Walemar. Oke. Iya, saya ketinggalan manggil kakak. Iya betul Kak Prayoga Walemar. Oke ya. Siti Aminah tadi sudah. Oke, berarti tadi. Oke. Ada lagi yang merasa belum terpanggil atau saya terlewat gitu ya pada saat memanggil tadi? Sudah semua ya berarti ya. Oke baik. Kalau sudah semua berarti sisa 10 menitnya bisa untuk mengerjakan post test ya teman-teman. Ini saya buka dulu post testnya, nanti teman-teman bisa mengerjakan post testnya. Nah, silahkan bisa ke e-learning, kemudian teman-teman mengerjakan post test ya. Reca, mana Reca? Iya, nanti untuk presentasinya akan saya share. Tapi saya
ini ya, minta izin untuk benerin dulu, karena tadi ada beberapa halaman yang masih belum saya perbaiki, Kak. Jadi nanti saya perbaiki dulu, paling cepat malam ini nanti sudah saya upload, paling lama besok malam ya untuk PPT-nya. Soalnya ada juga ini tadi beberapa part yang belum saya cantumkan juga, kayak misalkan tadi yang bagian confirm sales order itu belum saya cantumkan ya. Tadi kan kita udah bahas tentang pengiriman sales ordernya, tapi untuk bagian konfirmasinya tadi belum saya cantumkan. Nah, itu mau saya tambahkan dulu. Terus kemudian untuk bagian validasi ordernya itu juga belum saya cantumkan juga di tadi. Jadi nanti mungkin saya perbaiki dulu ya, Kak, untuk presentasinya. Muhammad Bisri Mustafa. Oke. Oke ya, ada yang belum dipanggil lagi dari teman-teman yang join sore ini? Sudah semua? Kalau sudah semua, saya mau minta waktu untuk open cam seperti biasa untuk bukti sudah dilaksanakan pembelajaran sore ini. Minta tolong untuk bisa open cam ya, teman-teman. Sebentar. Sama satu lagi, kalau nyampe nanti malam saya belum share list nama-nama yang udah ngerjain enroll, saya diingetin lagi ya di grup ya. Soalnya kadang saya karena terlalu banyak ini, jadi saya lupa kalau sampai nanti malam saya belum nge-share, saya diingetin lagi biar nggak lupa. Oke ya. Bentar. Oke, saya izin ambil gambar ya. 1, 2, 3. Terima kasih. Oke, sebelum diakhiri, ada yang mau disampaikan dulu? Barangkali ada yang mau disampaikan dari teman-teman, boleh terkait dengan pembelajaran atau mau di luar pembelajaran juga boleh. Saya masih ada waktu 5 menit ya, barangkali ada yang mau disampaikan. Silahkan. Oke, baik. Bu, izin tanya, Ya. kemarin ya UTS ini KKM-nya berapa ya Bu? Kalau boleh tahu. Kalau di IRP sih Kak, kalau di IRP saya tidak menerapkan KKM sih Kak. Jadi berapapun hasilnya akan saya akumulasikan gitu, karena di kuliah ini saya nggak menggunakan prosentase-prosentase tertentu. Yang penting kakaknya ikut UTS atau misalkan ngerjain pretest posttest gitu, pasti nanti nilainya akan saya akumulasikan gitu. Dan akumulasinya juga saya sistemnya bagi rata gitu ya, jadi nggak ada persentase kayak kalau di kuliah gitu ya kan. Kalau di kuliah kan biasanya ada UTS 30%, kehadiran berapa persen. Nah, untuk yang di sini di kelas IRP saya nggak menggunakan skema itu Kak. Jadi selagi kakaknya masih bisa ikut, masih bisa ngerjain, berapapun hasilnya pasti akan saya masukkan, akan saya jadikan penilaian gitu. Jadi nggak ada KKM-nya. Yang penting ikut aja gitu.
Baik Bu, terima kasih. Iya, sama-sama. Kalau misalkan dirasa kemarin nilainya yang UTS itu masih belum optimal, berarti coba perbaiki dari pretest sama post-testnya ya. Sama perbaiki di yang enroll. Yang di kelas enroll itu kan ada suruh ngapus sertifikat. Nah, nanti itu juga jadi penilaian juga. Jadi kalau bisa nanti dikerjakan. Gitu ya. Oke ya, cukup ya Kak untuk ininya, untuk penjelasannya, semoga bisa diterima. Oke teman-teman, terima kasih banyak untuk teman-teman yang sudah join sore ini. Saya mohon maaf kalau tadi mungkin dalam menyampaikan materi banyak kekurangannya ya, karena untuk ERP ini saya juga masih belajar, sejujurnya saya masih belajar juga gitu, jadi mungkin ada banyak hal yang kurang di beberapa bagian gitu ya. Saya minta maaf sebelumnya, kemudian juga terima kasih buat atensi teman-teman yang udah mau untuk join dan belajar bersama saya gitu ya di sore ini. Kita ketemu lagi minggu depan, insya Allah dengan materi yang baru gitu ya, tentang inventory. Sekian untuk sesi sore ini. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, sampai jumpa dan selamat beraktivitas, selamat berakhir pekan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Ya, sama-sama.